Tuhan lebih tertarik sama pribadimu, bukan pemberianmu. Tuhan lebih senang dengan waktumu sama Dia. Itu sebabnya perlu di sini kita menyerang jadwal padat kita untuk selalu menginvestasikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Di mana kita bisa mendengarkan Tuhan dan Tuhan bisa mendengarkan keluhan kita. Tuhan bisa mendengarkan seluruh permohonan dan permintaan saudara. Bukankah Tuhan punya hobi dalam menjawab doa kita? Kenapa sampai hari ini doa kita nggak dijawab? Karena Anda tidak pernah memberikan waktu untuk Tuhan ngomong sama kita. Karena kita terlalu sibuk, makanya Tuhan nggak jawab doa kita. Kenapa sampai hari ini kita masih susah mendengar suara Tuhan? Karena mungkin engkau mengabaikan suara Tuhan. Sehingga akhirnya suara Tuhan tumpul di telinga kita. Nah, pada saat ini saya akan bagikan pada saudara mengenai tema membangun keintiman dengan Tuhan. Dampak dari keintiman dengan Tuhan. Apa itu intimasi? Intimasi artinya adalah akrab. Intimasi artinya adalah intim, mesra dengan Tuhan. Intimasi artinya dekat, rapat dengan Tuhan, erat, melekat dengan Tuhan. In good relationship with God. Tidak ada pembatas lagi antara kita dengan Tuhan. Itulah intimasi. Dan yang menarik ini saudara, ternyata membangun hubungan dengan Tuhan jauh lebih mudah, jauh lebih genuine, jauh lebih tulus daripada membangun hubungan dengan manusia. Bangun hubungan dengan manusia penuh dengan misteri. Membangun hubungan dengan manusia penuh dengan cikal tulus yang betul-betul kita sangat perlu mendalami bertahun-tahun. Sampai hari ini pun, kalau saya sama Henny sudah menikah lebih dari 23 tahun, saya pun masih belajar untuk mengenal dia. Tapi untuk membangun hubungan dengan Tuhan, so genuine. Ironisnya, kita ini lebih suka membangun hubungan sama manusia daripada membangun hubungan sama Tuhan. Ironisnya kita lebih percaya sama manusia daripada sama Tuhan. Padahal membangun hubungan sama Tuhan lebih banyak untungnya daripada ruginya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri bicara iblis, pencuri bicara musuh dalam selimut, pencuri bicara orang yang jahat. Ternyata mereka datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membangun hubungan dengan iblis akan mendatangkan penurunan dan kehancuran. Tapi yang menarik, membangun hubungan dengan Tuhan akan mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Kata kelimpahan di sini artinya Tuhan memberi hidup yang berarti. Tuhan memberi hidup yang lebih hidup, hidup yang semangat. Kata kelimpahan di sini dalam bahasa Yunani artinya perison, yang artinya tumpah ruah, berlebihan, jauh lebih banyak daripada apa yang kita harapkan. Bangun hubungan dengan Tuhan selalu ada peningkatan dan kelimpahan. Saya bersama dengan istri, kami berlatar belakang lulusan teologi ya. Kami sama sekali tidak ada kuliah di community development. Waktu Tuhan bawa kami ke Indonesia, kami bukan cuma sekedar melayani di gereja atau melayani tubuh Kristus, tapi Tuhan minta untuk kami melayani bangsa Indonesia dengan memberi makan dan pendidikan bagi anak-anak pedalaman Indonesia, dengan memberikan pengobatan bagi masyarakat di pedalaman Nusa Tenggara Timur, dengan memberikan sekolah berasrama bagi anak-anak yang kurang mampu dan punya potensial menjadi pemimpin. Lalu kemudian dengan memberdaya masyarakatnya agar mereka bisa punya ekonomi yang jauh lebih baik. Kami sama sekali tidak punya
punya pengalaman dalam hal community development. Tapi yang menarik, Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Aku akan memberikan peningkatan dan kelimpahan dalam dirimu, sekalipun kamu tidak lulusan di bidang itu. Dan apa yang terjadi? Begitu kami mulai mengerjakan Yayasan Tentang Pengharapan, berjalan 12 tahun. Ada teman kami, lulusan Community Development dari negeri Belanda S2. Lalu kemudian mengunjungi center-center tangan pengharapan yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Maluku, yang ada di Papua. Selama 2 bulan, dia keliling dan tinggal di tempat di mana kami punya proyek berada. Dia kembali lagi ke Jakarta dan berkata begini, Ibu Heni, Bapak Jojo, pasti Anda sekolah community development. Karena apa yang Anda kerjakan, itu yang kami pelajari selama S2 di negeri Belanda. Saya katakan kami tidak punya pengalaman, kami tidak sekolah, kami hanya dituntun oleh Tuhan. Membuktikan waktu kamu dekat sama Tuhan, pasti Dia memberdaya kemampuan kita. Waktu kita dekat sama Tuhan, pasti Dia memperbesar kapasitas kita. Waktu kita dekat sama Tuhan, maka ada kemampuan Tuhan yang pindah di dalam diri kita. Nah, saya mau bagi kepada kita semua apa yang terjadi saat kita intim dengan Tuhan. Dampak dari kita intim atau dekat dan melekat sama Tuhan. Yang pertama, dampak kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan semakin akrab dengan kita. Dia akan semakin dekat sama kita. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini menarik. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita. Kayaknya Tuhan itu jual mahal sekali. Masa kita dulu yang suruh mendekat sama Tuhan, baru Dia mau mendekat sama kita? Kayaknya Tuhan ini kayak cewek aja. Dimana laki-laki yang kejar perempuan, nggak mau perempuan yang kejar laki-laki. Bukan berarti Tuhan itu jual mahal, tapi Tuhan sedang mau lihat hati kita. Apakah hati kita ada niat untuk mencari Dia? Apakah kita mencari Dia kalau lagi ada kebutuhan? Atau memang kita mencari Dia memang kerinduan kita? Ketahuilah bahwa Tuhan punya kerinduan yang lebih besar daripada Anda merindukan Dia. Waktu Anda melangkah 1 langkah mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melangkah 1000 mendekat kepada saudara. Waktu Anda punya niat untuk bangkit, maka Tuhan akan segera punya niat untuk mengangkat kamu. Ini kerinduan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan tidak bisa diwakili dengan apapun. Dengan harta, dengan persembahan. Dia lebih suka sama kamu daripada harta kamu. Dia lebih suka sama kamu daripada gift kamu. Kebetulan di depan ini ada sebuah ilustrasi. Ini bukan sulap. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Sama dengan pohon tidak bisa hidup tanpa tanam. Demikian kita tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Air bicara hadirat Tuhan. Ikan bicara kita. Makanya Tuhan pertama kali menempatkan manusia di Taman Eden agar dekat dengan Tuhan. Namun manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan kemuliaan Allah artinya kehilangan kualitasnya Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak
tidak ada satupun di antara kita di dunia yang tidak pernah berbuat dosa. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak dari saudara yang belum pernah berbuat dosa? Bisa angkat tangan, biar saya melihat tangan-tangan saudara yang belum pernah berbuat dosa. Jujur di hadapan Tuhan, jangan bohong di gereja. Semua kita telah berbuat dosa. Akibat dosa, maka kita kehilangan kualitasnya Tuhan. Dan ini saya buktikan bahwa Tuhan begitu mencintai saudara, bahwa Tuhan begitu sayang sama saudara, maka yang dilakukan sama Tuhan, maka yang dilakukan sama Tuhan, Dia yang adalah Tuhan berubah menjadi manusia agar dia bisa bergaul dengan saudara. Sehingga waktu ikan ini sakit, maka temannya mengerti. Ketika ikan ini sendirian, maka temannya bersahabat. Ketika ikan ini susah, maka temannya menghibur. Ketika ikan ini membutuhkan, temannya mencukupinya. Kerinduan Tuhan justru Dia sengaja turun menjadi manusia supaya bisa bergaul sama kita. Kalau Dia gak pernah berubah jadi manusia, Dia tidak akan pernah merasakan susahnya kita, sakitnya kita. Karena Tuhan tidak pernah sakit, karena Tuhan tidak pernah susah, karena Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tapi karena cintanya Dia sama kita, Dia sengaja berubah menjadi manusia sama. Kalau saudara mau bergaul sama ikan, Anda gak bisa jadi manusia. Anda harus berubah jadi siluman ikan. Hubungan dengan Tuhan gak bisa tergantikan dengan pemberianmu. Suatu kali ada kisah percintaan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal berbeda jarak yang jauh. Satu di Amerika dan kekasihnya tinggal di Jakarta. Yang perempuan tinggal di Jakarta, yang laki-laki tinggal di Amerika. Saking cintanya kekasihnya yang ada di Amerika, setiap bulan dia memberikan hadiah kepada pacarnya yang ada di Indonesia. Baik itu coklat, boneka, perhiasan, souvenir, sepatu, dan lain sebagainya. Dan setiap kali pacarnya terima di Indonesia dengan bingkisan kado, dia begitu sukacita dan senang. Karena pacarnya begitu perhatian. 1 tahun kemudian dia masih melakukan yang sama. Dia kasih bingkisan sama pacarnya di Indonesia. Dan dia masih bisa hubungan antara Amerika sama Indonesia, Indonesia dengan Amerika. Tahun kedua pacarnya yang ada di Indonesia, yang dia ada di Amerika, yang laki-laki ini begitu dihubungi sama si perempuan yang ada di Indonesia, mulai susah dikontak. Tapi kadonya masih berdatangan tiap bulan. Dia masih terhibur dengan adanya kado. Tapi tahun ketiga dia lost kontak sama sekali sama pacar yang ada di Amerika. Dihubungin gak bisa, di WA gak bisa, di DM gak dibalas. Tapi kadonya tetap datang. Tahun keempat demikian hal yang sama. Gak bisa dikontak, gak punya hubungan sama sekali. Tapi kadonya tetap datang tiap bulan. Tahun kelima sampai tahun keenam, akhirnya pacarnya yang di Amerika datang ke Indonesia. Dan kemudian sengaja kasih kunjungan yang mendadak untuk memberikan surprise. Dan begitu dia datang di depan pintu rumah si wanita ini kaget. Karena dia gak nyangka kok bisa datang dan lose kontak sudah 5 tahun. Lalu pacarnya ini yang datang dari Amerika melamar. Maukah kau menikah sama saya? Dan kemudian dia mulai gelagapan si perempuan ini. Dan mulai berkata,
I'm sorry. Saya sudah pindah ke lain hati. Saya sudah punya pacar. Sebab waktu tahun kedua kamu saya hubungin, kamu gak kontak saya. Saya sedih. Tahun ketiga saya coba kontak, saya sendirian. Tapi ada orang yang memperhatikan saya selalu. Selalu menemani saya sedih, saat saya sendirian. Bahkan dia selalu ada untuk saya. Dan selama 5 tahun, dia selalu bersama dengan saya. Dan saudara tahu, siapakah laki-laki ini? Tukang yang bawa kado itu. Saudara, Tuhan lebih tertarik sama pribadimu, bukan pemberianmu. Tuhan lebih senang dengan waktumu sama Dia. Itu sebabnya perlu di sini kita menyerang jadwal padat kita. Untuk selalu menginvestasikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Di mana kita bisa mendengarkan Tuhan dan Tuhan bisa mendengarkan keluhan kita. Tuhan bisa mendengarkan seluruh permohonan dan permintaan saudara. Bukankah Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita? Kenapa sampai hari ini doa kita nggak dijawab? Karena Anda tidak pernah memberikan waktu untuk kamu ngomong sama Tuhan. Untuk Tuhan ngomong sama kita. Karena kita terlalu sibuk, makanya Tuhan nggak jawab doa kita. Kenapa sampai hari ini kita masih susah mendengar suara Tuhan? Karena mungkin engkau mengabaikan suara Tuhan. Sehingga akhirnya suara Tuhan tumpu di telinga kita. Beda cara manusia menegur dengan cara Tuhan menegur. Cara manusia menegur itu biasanya diawali dengan kata-kata yang lembut. Saya kalau tegur anak saya, nak, Axel, kamu mandi. Lembut. Begitu dia gak dengerin, saya kasih nada yang lebih naik. Axel, kamu harus mandi. Sekolah sebentar lagi. Begitu dia gak dengerin lagi, saya akan tensi yang lebih tinggi. Axel! Itu cara manusia menegur. Dari tensi paling bawah sehingga tensi paling tinggi. Tapi beda dengan Tuhan, saudara. Cara Tuhan menegur itu tensi awal tinggi. Begitu Petrus salah, langsung Yesus berkata, "Hei iblis, hai keturunan ular beludak." Yesus Tuhan kalau ngomong tuh keras dulu. Lalu kalau kita gak dengerin, dia mulai lebih lembut. Kayak Ibu Henny katanya. Dia mulai lebih lembut. Begitu kita gak dengerin, dia makin lembut. Begitu kita gak dengerin, dia diam. Makanya kenapa Tuhan gak bicara sama kita? Karena mungkin suara Tuhan yang pertama itu kamu belum lakukan. Sebagai contoh, saya sama istri bukan orang pengangguran. Kami punya tanggung jawab yang begitu besar. Kalau ada orang yang mau ketemu sama kami akan atur jadwal, geser-geser, supaya saya bisa ketemu sama orang itu. Dan begitu ketemu orang itu, pasti ada nasihat-nasihat yang kami berikan. Seandainya nasihat itu dia lakukan, maka ketika dia minta ketemu lagi sama kami, pasti kami akan prioritaskan. Kami akan kasih waktu lagi. Kenapa? Karena dia mau berubah. Karena dia mau bertumbuh. Karena dia mau mendengarkan saya. Karena dia mau bangun hubungan sama saya dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau orang ini sudah diberi waktu sama kami, lalu kemudian dia udah dengerin berjam-jam, dia gak mau berubah juga, maka begitu dia minta waktu lagi sama kami, mungkin bukan lagi menjadi first priority. Sama hal dengan Tuhan. Tuhan mau untuk Anda mendengarkan suaranya.
Waktu Anda mendekat sama Tuhan, maka Dia akan mendekat 1000 langkah sama kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa melekat sama Tuhan? Yang kedua, dampak dari intim dengan Tuhan. Tuhan akan memberitahu perjanjiannya kepada kita. Tuhan akan menuntun. Tuhan akan memberikan pewahyuannya. Tuhan akan menyingkapkan rahasianya untuk kita. Mazmur 25:14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya senang, Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang pintar nyanyi. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang pintar berdoa. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang hafal lagu. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang lulusan S1. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan seperti maling takut ketemu sama polisi. Takut akan Tuhan bukan seperti koruptor takut ketemu sama KPK. Tapi ini takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui ucapan, pikiran, dan tindakan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ada sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan. Takut akan Tuhan ada sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah ketetapan hati pikiran kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan mereka yang tidak mendukakan Tuhan dan janjinya. Maka perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Artinya rahasianya akan diekspos. Misterinya akan diberitahu. Kalau Anda punya teman dekat, maka amat sukar bagi temanmu itu untuk menjaga rahasia kepada kamu. Dia akan segera open. Sama hal kalau Anda dekat sama temanmu, amat sukar bagi Anda untuk menyembunyikan sesuatu dari dia. Bahkan Anda berani untuk memberi PIN ATM Anda sama orang itu. Kenapa? Karena Anda dekat. Sama halnya kalau Anda dekat sama Tuhan, maka amat sukar bagi Tuhan untuk menyembunyikan rahasianya buat saudara. Amat sukar bagi Tuhan untuk menahan misterinya bagi saudara. Dia akan segera memberitahukan. Sebagai contoh, saya teringat Yusuf, anak paling kecil dari 11 bersaudara. Ketika dia membangun hubungan sama Tuhan, dia dapat mimpi. Suatu kali kamu akan jadi pemimpin dan memelihara keluargamu dari krisis pangan. Karena Yusuf masih terlalu muda. Dia nggak bijaksana untuk menyimpan terlebih dahulu dalam hati. Dia mulai cerita kemana-mana. Dia mulai show off. Sampai kemudian kakaknya cemburu dan iri. Kemudian berusaha untuk bunuh dia. Buang dia di dalam sumur kering. Dibiarkan untuk mati di sumur tersebut tanpa makan. Tapi karena rencana Tuhan belum tergenapi bagi Yusuf. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya waktu ada di dalam sumur. Dia belajar untuk takut akan Tuhan, tidak membencinya, mengampuni. Maka kemudian Tuhan menggerakkan salah satu dari kakak Yusuf bernama Yehuda untuk ngomong sama yang lain. Jangan kita bunuh adik kita. Karena dia adalah darah daging kita. Lebih baik kita keluarin dia dan jual aja jadi budak di Mesir. Kan gak mungkin nanti dia jadi pemimpin. Orang budak siapa yang mau dipimpin oleh budak. Kemudian usul dari Yehuda ini ditangkap oleh yang lainnya. Dikeluarkan Yusuf dari sumur, dijual jadi budak di Mesir. Karena Yusuf takut akan Tuhan, dia tetap memberkati abang-abangnya. Dan waktu dia bekerja jadi budak, dia bekerja dengan jujur. Dia bekerja dengan rajin. Sampai-sampai
Keluarga Potifar mempercayakan dia untuk menjadi pengurus rumah tangga keluarga Potifar. Cuman masalahnya pada waktu itu ada Miss Universe. Tahun 4000 sebelum Masehi. Bernama Tante Pot. Yang berusaha untuk menggoda Yusuf berkali-kali. Begitu Yusuf digoda, dia belajar untuk menjaga hubungan sama Tuhan. Gelap sama terang gak bisa bersatu. Karena Tuhan terang, maka kami gak bisa tinggal dalam kegelapan. Sama seperti minyak dengan air gak bisa bersatu. Jadi Yusuf berusaha berkali-kali menghindar. Tapi semakin Yusuf menghindar, semakin tante ini gemes. Semakin Yusuf cool, semakin Yusuf jadi bikin penasaran. Nah itu sebabnya ketika Yusuf sedang bersih-bersih ruang tamu, tante ini dengan badan yang keker, dia langsung bekap Yusuf di keteknya. Jelaslah, tante lebih kuat daripada Ucup. Ucup kerjanya pegang sapu dan kain pel, sedangkan Tante Pot kerjanya ngangkat besi dan batu di tempat fitness gym. Jelas tante lebih kuat dari Ucup. Dan porsi makanannya juga beda. Jadi Yusuf kurus kering, tante besar. Namun Yusuf tahu, aku harus takut akan Tuhan. Sekalipun konsekuensinya aku difitnah. Dia berusaha untuk lari. Begitu dia lari, dia robek batiknya Yusuf. Dan itulah sebagai bukti yang dia kabarkan kemana-mana, bahwa Yusuf yang berusaha menggoda saya. Akibatnya Yusuf masuk penjara. Dia belajar untuk hidup takut akan Tuhan, tidak membenci, tapi tetap mengampuni, tetap kerja dengan sebaik mungkin di dalam penjara. Sampai kemudian dia dicintai, dihargai oleh pimpinan penjara di sana. Dan kemudian dia menolong banyak sekali orang-orang di sana. Sampai ada juru roti bermimpi, dia gak tenang, Yusuf terjemahkan mimpinya. Ada juru minum bermimpi, dia gak tenang, Yusuf terjemahkan mimpinya. Sampai suatu kali ketika Firaun bermimpi, tidak ada satu orang cendekiawan, tidak ada satu orang lulusan Mesir yang mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Yusuf dipanggil. Waktu Yusuf dipanggil, dia gak tahu apa-apa. Tapi sekali lagi, karena dia udah terbentuk intim sama Tuhan, selalu bergaul sama Tuhan, maka Tuhan tidak bisa tinggal diam. Dia beritahu semua rahasia kepada Yusuf. Dan ini yang menarik. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya jelaskan kronologis. Waktu itu Yusuf nothing at all. Dia gak punya keluarga, dia gak punya teman, dia tidak lulusan S1, dia gak punya uang di rekening bank, dia gak punya bodyguard. Tapi karena Tuhan menyertai dia, sehingga dia diangkat menjadi pemimpin atas negara dikuasa, yaitu Mesir. Membuktikan rupanya keberhasilan seseorang bukan ditentukan dari apa yang dimiliki, melainkan siapa yang kita miliki. Sekali lagi saya ulangi, keberhasilan seseorang bukan ditentukan dari apa yang dia miliki, melainkan siapa yang dia miliki. Yusuf tidak punya uang, Yusuf tidak punya teman, Yusuf tidak punya keluarga, Yusuf tidak punya rekening uang, bahkan Yusuf tidak punya pendidikan. Tapi karena Yusuf punya Tuhan, inilah yang membuat Yusuf selalu berhasil. Saya katakan kepada saudara, keberhasilanmu bukan ditentukan dari pendidikanmu yang tinggi, bukan dari hartamu yang kau miliki,
Tapi keberhasilanmu ditentukan siapa yang kau miliki. Selama kita punya Tuhan, pasti Tuhan akan buat setiap usaha kita berhasil. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang ketiga, terakhir, bagaimana kita bisa tetap punya hubungan yang intim sama Tuhan, atau dampak dari intim dengan Tuhan. Yang ketiga, semakin berbuah. Apa yang terjadi kalau suami istri itu intim? Maka dia akan melahirkan buah, akan melahirkan keturunan. Ada produktivitas. Maka hal yang sama, waktu Anda intim sama Tuhan, maka pasti ada buah. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menarik. Yesus mengajarkan sebuah analogi. Bahwa dialah pokoknya dan kita rantingnya. Memang yang paling dicintai makhluk hidup adalah ranting. Karena ranting itu berkarisma. Ada daun dan ada buah. Itu sebabnya dia didekati dan gemari oleh makhluk hidup. Tapi seandainya ranting itu merasa bahwa saya gak butuh pokok, saya gak butuh sumber, dia memisahkan diri dari sumbernya, maka ranting itu akan segera kering dan mati. Sebaliknya, mungkin ranting itu berkata, aku tidak produktif, aku tidak ada daun, aku tidak ada buah. Tapi kalau dia cerdas, nempel sama sumber, maka cepat atau lambat, begitu ranting itu dicangkokkan pada pokok, ranting itu segera berbuah dan berdaun. Dan yang menarik, Anda gak usah maksa dirimu untuk berbuah. Anda gak usah push atau korek-korek dirimu untuk bisa berbuah. Cukup Anda melekat sama sumber, secara otomatis Anda akan berbuah. Buah dalam Perjanjian Baru mengandung 3 arti. Yang pertama, buah bicara soal jiwa-jiwa. Selama sudah jadi orang Kristen, sudahkah ada satu orang yang bertobat karena hidupmu? Karena kesaksianmu? Sudahkah ada satu orang yang jadi percaya Yesus gara-gara perubahanmu? Saudara, sekarang ini sebelum Yesus datang kali kedua, pintu surga masih terbuka. Nanti akan ada tiba waktunya ketika Yesus datang kali kedua, pintu surga tertutup. Sudah titik. Tidak ada lagi kesempatan orang bertobat. Kesempatan orang bertobat itu sekarang. Apakah kamu peduli sama temanmu? Sama orang tuamu yang belum kenal Tuhan? Apakah selama ini kamu doakan? Apakah selama ini kamu coba berusaha untuk ngajak mereka kenal Tuhan? Satu hari di dunia ini ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti setiap kali Anda memejamkan mata untuk tidur tadi malam, dan tadi pagi Anda buka mata untuk melakukan aktivitas, ada 35.000 orang sebanyak stadium bola sedang ngantri menuju api neraka, megap-megap untuk binasa. Dan sedikit sekali orang Kristen, sedikit sekali orang percaya yang mau mencegah mereka. Stop, ada kabar baik. Ada Yesus yang bisa berikan kamu hidup. Ada Yesus yang bisa bebaskan kamu. Ada Yesus yang bisa tolong kamu. Sedikit sekali orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah dibaptis, pelan-pelan Tuhan, orang-orang yang rajin yang sudah datang ke gereja untuk mencegah mereka agar mereka jangan binasa. Seandainya saudara ada di sepatu mereka yang sedang mengantri menuju api neraka, tentu saudara mengharapkan ada orang yang memberitahu kabar baik kepada saudara. Itu sebabnya jangan biarkan
tetanggamu, temanmu, keluargamu, untuk mereka binasa, mari doakan, selamatkan mereka dari kebinasaan. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Yang kedua, buah bicara soal perubahan hidup. Waktu kamu intim sama Tuhan, selain kamu bisa bawa orang-orang kenal Tuhan, tapi ada perubahan yang nyata dalam dirimu. Karena setiap kali orang berjumpa sama Tuhan, hidupnya gak pernah sama lagi. Perempuan Samaria yang punya 5 pria selingkuhan, begitu ketemu sama Yesus, langsung dia tinggalkan semuanya. Dia jadi saksi, dia bawa satu kota kepada Yesus. Saulus yang begitu bengis, jahat, membunuh orang-orang Kristen, begitu dia berjumpa dengan Yesus, jadi Paulus. Sakius yang hidupnya selalu merugikan banyak orang, begitu dia berubah, dia persembahkan separuh hartanya kepada orang miskin. Bahkan orang-orang pernah dia rugikan, dia kecewakan, dia gantikan 4 kali lipat. Bagaimana Anda? Sudahkah ada perubahan yang nyata? Dari kata-katamu yang kasar, dari kata-kata yang berkualitas, dari sikapmu yang arogan, sombong jadi sikap yang rendah hati. Dari kamu yang kikir jadi murah hati. Harusnya setiap kali kamu bergaul sama Tuhan ada perubahan. Saya bersyukur saya menikah sama istri saya udah 23 tahun. 5 tahun, 10 tahun pertama kami ribut seperti Tom and Jerry. Berkelahi terus. Tapi begitu kita terus menggandengkan tangan sama-sama dekat sama Tuhan, akhirnya sekarang dia jauh lebih lemah lembut. Saya juga jauh jadi lemah lembut. Dia jauh lebih penuh kasih. Saya juga jadi penuh kasih. Dia jauh jadi panjang sabar. Saya juga makin panjang sabar. Dan perubahan itu gak bisa terjadi kalau kami gak pernah mendekatkan diri sama Tuhan. Karena buah dihasilkan waktu kamu nempel sama pokok. Gak usah dipus-pus, gak usah dipompa-pompa, gak usah dikorek-korek. Yang ketiga, buah bicara menjadi saluran berkat. Setiap pohon yang berbuah, yang nikmati yang lain. Tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buahnya sendiri. Pernah lihat pohon apel makan buahnya sendiri? Ngeri sekali. Pernah lihat pohon kelapa makan buahnya sendiri? Semua pohon berbuah, yang lain nikmati. Sama Tuhan mau kamu berbuah, agar kamu jadi berkat, agar kamu menolong yang membutuhkan. Hidup ini akan lebih berarti. Hidup ini akan jauh lebih bahagia waktu kamu nolong orang lain. Saya baru kemarin perjalanan dari Singapura menuju Jakarta. Saya nonton di pesawat film The Man Called Otto, yang diperankan oleh Tom Hanks, yang dimana ketika dia bersama istri sedang pergi untuk liburan ke Niagara Falls, kecelakaan bus tersebut. Istrinya sedang hamil tua, anaknya kemudian meninggal. Istri coba diselamatkan, hanya cuma bisa bertahan 3 bulan. Sejak dia kehilangan istrinya, dia hopeless dengan hidup ini. Dia berusaha untuk bunuh diri. Yang pertama, dengan gantung diri. Dia beli tali dan kemudian digantung. Tapi karena ada orang ketuk pintu untuk minta tolong, tali itu jatuh. Yang tadi mau mati, akhirnya dia tolong itu tetangga. Yang kedua, dia mau bunuh diri dengan isi gas di mobilnya, gas beracun. Ada orang ketuk, dia punya garasi untuk minta tolong. Dia gak jadi bunuh diri lagi, dia harus nolong orang. Yang ketiga, dia mau jatuhkan diri di rel kereta untuk ditabrak sama kereta. Dan waktu dia mau jatuhkan diri, ada opa-opa yang udah tua, gak sengaja dia jatuh ke rel kereta itu. Kereta udah mau datang, langsung dia lompat dengan instan, langsung keluarin opa itu. Dan kemudian dia siap untuk ditabrak sama kereta. Dan kemudian di dalam penglihatan itu dia lihat istrinya, ulurkan tanganmu. Ada orang di sebelah yang minta, ulurkan tanganmu. Dan kemudian dia lihat, dia ditarik sama orang, gak jadi mati.
Berkali-kali dia berusaha untuk bunuh diri. Sampai 4 kali. Tapi kemudian dipergokan sama orang yang minta tolong sama dia. Dia tolong. Sejak hari itu, hidupnya yang tidak berarti, hidup yang hopeless jadi berarti. Why? Karena nolong orang. Nolong orang membuat hidupmu berarti. Nolong orang membuat hidupmu bergairah. Saya rindu untuk setiap saudara mulai hari ini jadi orang-orang yang berbuat. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.